Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video ini kami ingin menjelaskan mengenai materi pompa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pompa dan peruntukannya. Nah, yang pertama ada pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah salah satu jenis pompa yang paling umum digunakan. Pompa ini bekerja dengan memutar impeller atau roda yang berputar di dalam rumah. Impeller berfungsi untuk menangkap dan mempercepat fluida yang akan dialirkan. Pompa sentrifugal ini baik digunakan pada aplikasi transfer cairan seperti dalam sistem pendingin, pengolahan air limbah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pompa submersible. Pompa submersible adalah jenis pompa yang dirancang untuk ditempatkan di bawah permukaan cairan yang akan dipompa. Pompa ini biasanya digunakan pada aplikasi pemompaan air sumur, pemompaan sumur artesis, atau aplikasi lain di mana fluida yang akan dipompa berada di bawah permukaan tanah atau cairan lainnya. Nah, yang ketiga adalah pompa vakum. Pompa vakum adalah jenis pompa yang digunakan untuk menghilangkan udara atau gas dari suatu ruang tertutup. Pompa vakum bekerja dengan membuat tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer, sehingga udara atau gas akan terhisap di dalam ruang pompa. Nah, pompa vakum ini baik digunakan pada aplikasi seperti pengolahan bahan kimia dan pembuatan kaca. Nah, selanjutnya yang keempat ada pompa piston. Pompa piston adalah jenis pompa yang menggunakan gerakan piston bolak-balik atau mengalirkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pompa piston ini biasanya digunakan pada aplikasi yang membutuhkan tekanan yang tinggi, seperti pada mesin pesawat terbang dan pada aplikasi industri minyak dan gas. Nah, yang kelima ada pompa peristaltik. Pompa peristaltik adalah jenis pompa yang menggunakan tabung fleksibel dan gerakan berulang-ulang dari satu elemen peristaltik untuk mengalirkan fluida. Nah, pompa ini juga sering digunakan pada aplikasi di mana fluida yang dipompa harus terhindar dari kontaminasi atau di mana tekanan harus dijaga dengan stabil, seperti pada aplikasi medis, farmasi, dan laboratorium. Nah, selanjutnya yang keenam ada pompa diafragma. Pompa diafragma adalah jenis pompa yang menggunakan membran fleksibel untuk melarikan fluida. Pompa ini biasanya digunakan pada aplikasi di mana fluida yang dipompa harus terhindar dari kontaminasi atau di mana tekanan harus dijaga dengan stabil, seperti pada aplikasi kimia dan makanan. Nah, yang ketujuh ada pompa gear. Pompa gear adalah jenis pompa yang menggunakan roda gigi yang saling berputar untuk melarikan fluida. Pompa ini biasanya digunakan pada aplikasi di mana fluida yang dipompa harus digunakan dengan kecepatan konstan, seperti pada aplikasi pelumasan mesin dan hidrolik. Nah, yang ke-8 ada pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi adalah jenis pompa yang digunakan untuk memompa fluida dari suatu sistem sirkulasi tertentu. Pompa ini digunakan dalam aplikasi sistem pemanas, pendingin, dan sirkulasi air dalam kolam renang. Nah, yang ke-9 ada pompa jet. Pompa jet adalah jenis pompa yang menggunakan aliran fluida untuk menciptakan tekanan rendah dan tekanan tinggi. Pompa ini biasanya digunakan pada aplikasi transfer air dan pengolahan air limbah. Nah, yang ke-10 ada pompa airless. Pompa airless adalah jenis pompa yang digunakan untuk mengalirkan cat atau bahan pelapis dengan tekanan tinggi. Nah, pompa ini juga biasanya digunakan pada aplikasi finishing seperti pada perindustrian otomotif dan pembuatan kapal. Yang selanjutnya ada bagian-bagian pompa. Yang pertama ada inlet. Inlet adalah tempat masuknya fluida atau bahan yang akan dipompa. Yang kedua ada impeller. Impeller adalah bagian yang berputar dan bertanggung jawab untuk mengubah energi mekanis menjadi energi kinetik pada fluida. Yang ketiga ada casing. Casing adalah tempat di mana impeller berputar dan membentuk saluran atau ruang untuk aliran fluida. Yang keempat ada discharge. Discharge adalah tempat keluarnya fluida yang telah dipompa. Yang kelima shaft. Shaft menghubungkan motor atau sumber tenaga lainnya dengan impeller. Yang keenam seals. Seal memastikan tidak ada kebocoran di antara bagian-bagian yang bergerak, seperti antara poros dan casing. Yang ketujuh ada bearings. Bearings mendukung poros atau shaft untuk memastikan impeller tetap berputar dengan lancar. Yang terakhir adalah drive. Drive memberikan daya untuk menggerakkan impeller.
Pompa dapat memiliki variasi dalam bagian-bagiannya tergantung pada jenis aplikasi dan kebutuhan spesifik dari proses pemompaan yang dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari pompa. Nah, yang pertama itu pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal yang pertama untuk prinsip kerjanya yaitu sisi hisap. Fluida dihisap melalui saluran hisap ke dalam casing pompa. Yang kedua ada impeller, di mana fluida yang masuk ke dalam casing pompa diputar oleh impeller yang berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah itu ada tekanan. Energi kinetis fluida yang diputar oleh impeller sebagian diubah menjadi energi tekanan yang kemudian diarahkan ke saluran tekan. Nah, pada saluran tekan, fluida yang telah diputar dan ditekan keluar dari pompa melalui saluran tekan. Yang kedua ada pompa diafragma. Untuk pompa diafragma, prinsip kerjanya yang pertama yaitu kontraksi dan ekspansi. Diafragma berkontraksi dan kemudian berekspansi secara berkala menghasilkan aliran cairan. Setelah itu ada saluran cairan. Cairan disalurkan keluar dari satu sisi diafragma saat diafragma berkontraksi dan kembali ditarik saat diafragma berekspansi. Setelah itu ada pompa Carnot. Untuk prinsip kerjanya yang pertama yaitu menguap. Cairan diuapkan dengan menggunakan energi panas dari lingkungan. Yang kedua ada kompresi gas. Gas yang dihasilkan dipapatkan oleh kompresor untuk meningkatkan suhu. Nah, setelah itu ada terjadi penukaran panas. Cairan yang dipanaskan dan dihasilkan oleh penukar panas yang mengubah kondisi fisik refrigeran pada suhu yang sangat rendah. Setelah itu ada siklus pendinginan refrigeran yang telah dipanaskan kemudian diekspansi dan mendingin kembali untuk menghasilkan siklus pendingin yang dimulai lagi. Yang keempat ada pompa multistage. Nah, untuk prinsip kerjanya yang pertama yaitu hisap air. Air dihisap oleh impeller. Kemudian ada pengubahan tenaga. Tenaga kinetis air diputar oleh sudut-sudut impeller dan membentuk aliran cairan. Yang ketiga ada tekanan. Perbedaan tekanan antara bagian masuk dan bagian keluar memungkinkan pompa untuk mengalirkan cairan. Pada umumnya, prinsip kerja pompa adalah untuk memindahkan cairan dengan mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolisis. Pompa perpindahan positif mencapai ini dengan menjebak dan memindahkan volume cairan tetap. Sementara pompa dinamik menggunakan energi kinetik dari bagian yang bergerak untuk meningkatkan kecepatan dan tekanan cairan. Dan selanjutnya mengenai kinerja pompa. Kinerja pompa umumnya diukur berdasarkan beberapa parameter utama. Yang pertama ada head atau tinggi manometer atau head pompa. Ini adalah perbedaan energi total antara tekanan keluaran dan tekanan masuk dari pompa. Head dapat diukur dalam meter atau feet dan menunjukkan seberapa tinggi pompa dapat mendorong cairan. Yang kedua ada kapasitas atau flow rate. Ini mengacu pada jumlah cairan yang dipompa oleh pompa dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas biasanya diukur dalam liter per detik, meter kubik per jam, atau galon per menit. Yang ketiga ada NPSH atau disebut Net Positive Suction Head. NPSH adalah ukuran tekanan yang diperlukan pada sisi masukan pompa untuk mencegah terjadinya kavitasi. Kavitasi adalah kondisi di mana tekanan cairan turun di bawah tekanan uap, menyebabkan pembentukan gelembung dan merusaknya pompa. NPSH diukur dalam meter atau feet. Yang keempat ada kavitasi. Ini terjadi ketika tekanan cairan turun di bawah tekanan uap cair yang mengakibatkan pembentukan gelembung gas. Kavitasi dapat merusak bagian dalam pompa dan mengurangi efisiensi operasionalnya. Ketiga parameter yaitu head, kapasitas, dan NPSH ini sangat penting untuk memahami kinerja pompa secara keseluruhan dengan mempertimbangkan faktor seperti jenis pompa,
viskositas cairan, dan kondisi operasional lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi terakhir terkait penggunaan pompa dalam bidang teknik lingkungan terkait air bersih dan air limbah. Pompa untuk air bersih memiliki beberapa kegunaan utama. Yang pertama, sebagai distribusi air, memompa air dari sumber-sumur, sumbatan, dan reservoir ke tempat penggunaan seperti rumah, ladang, atau bangunan lainnya. Yang kedua, penyediaan air bersih, membantu dalam menyediakan pasokan air bersih yang konsisten untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan memasak. Yang ketiga, pengairan, digunakan dalam sistem pengairan untuk kebun sayur atau tanaman hias untuk memastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup. Yang keempat, keperluan industri. Dalam industri, pompa air digunakan untuk proses produksi, pendinginan mesin, dan berbagai aplikasi industri lainnya. Yang kelima, keselamatan. Pompa air juga dapat digunakan untuk mengontrol banjir atau mengeringkan area yang tergenang air setelah hujan lebat. Nah, untuk yang kedua, pompa untuk air limbah. Pompa untuk air limbah memiliki beberapa kegunaan penting dalam pengelolaan air limbah. Yang pertama, sebagai pengumpulan. Pompa air limbah dari sistem pengumpulan primer, misalnya saluran buangan rumah tangga atau industri, menuju fasilitas pengolahan air limbah. Yang kedua, pengolahan. Mendorong air limbah ke unit-unit pengolahan seperti bak pengendapan, penguraian biologi atau unit pengolahan kimia untuk menghilangkan kontaminan dan mencapai standar yang aman sebelum dibuang kembali ke lingkungan. Yang ketiga, sebagai transportasi, mengirim air limbah dari satu titik ke titik lain dalam sistem saluran pembuangan yang kompleks, terutama di kota-kota besar atau area industri. Yang keempat, sebagai pembersihan, memfasilitasi pembersihan saluran pembuangan atau sistem pengolahan dengan memastikan air limbah tetap lancar dan efisien. Yang kelima, pencegahan banjir. Pompa air limbah juga dapat digunakan untuk mengatasi risiko banjir dengan membuang air hujan yang terkumpul di sistem saluran pembuangan. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.